Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pembelajaran kelima bagian 1, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Selamat belajar anak-anak semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan, serta terus berusaha menjadi hamba Allah yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tetap jaga sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah tiang agama dan pembeda antara kita dengan orang kafir atau orang non-muslim. Ketika kita sholat, insya Allah Allah akan menjaga kita. Ayo mengaji setiap hari, tiada hari tanpa mengaji. Mengajilah bersama guru ngajimu, bersama orang tuamu, dan teman-teman sejawatmu. Mudah-mudahan kamu menjadi ahlul Quran. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, yaitu gambar seorang ayah yang sedang menasihati anak-anaknya. Dengarkanlah nasihat ayahmu dan laksanakan jika ingin mendapat ridhonya. Yang kedua, gambar tentang seorang anak yang mencium tangan ibunya meminta doa ketika ia akan berangkat ke sekolah. Lalu gambar selanjutnya, ketika kamu bertemu dengan temanmu, maka berjabat tanganlah atau bersalamanlah jika dalam keadaan aman. Namun dalam keadaan COVID seperti ini, maka cukup menyapanya dan tetap menjaga jarak. Lalu gambar yang ketiga itu seorang anak yang sedang memimpin doa bersama keluarganya. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Al-Amin artinya adalah yang dipercaya. Bahwasanya Rasulullah SAW sejak dari kecil selalu berkata jujur kepada siapapun. Rasulullah yang lahir dalam keadaan yatim pun sangat menyayangi anak-anak yatim sepanjang hayatnya. Maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW yang begitu penyayang dan mencintai kepada anak-anak yatim. Selanjutnya, Rasulullah SAW yang terkenal jujur itu, kejujurannya sudah mulai terlihat dari sejak kecil. Bahkan dari sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya. Dan pada usia 25 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad remaja itu menjadi Nabi Allah yang terakhir. Kejujurannya semakin terlihat, keindahan akhlaknya semakin dipuja-puja, dan di saat itu pula Rasulullah mendapatkan kepercayaan untuk membawa barang-barang dagangan dari seorang saudagar wanita terkaya di Mekah, yaitu Siti Khadijah bin Khuwailid. Ketika Rasulullah SAW berdagang,
Rasulullah pun menunjukkan akhlak terbaiknya, kejujurannya, sehingga barang dagangannya begitu laris manis dan seluruhnya habis dengan keuntungan yang sangat besar dikarenakan akhlaknya yang mulia. Karena kejujurannya, akhlaknya yang mulia, Siti Khadijah pun tertarik kepada Rasulullah SAW, dan singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad di usia ke-25 dan Siti Khadijah di usia yang ke-40, mereka bersama-sama menikah dan hidup dengan sakinah mawaddah warahmah. Di umur ke-30 tahun Rasulullah SAW, ketika itu di kota Mekah, Rasulullah bersama kaum Quraisy dan suku yang lainnya bersama-sama memperbaiki Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Kemudian ketika peletakan Hajar Aswad, dan itu adalah tahap yang terakhir, maka setiap kaum berselisih ingin meletakkan Hajar Aswad tersebut, karena dengan meletakkan Hajar Aswad berarti mereka adalah kaum yang mulia. Maka Rasulullah SAW menyelesaikan pertikaian itu, menyelesaikan perselisihan itu dengan cara mengambil seutas kain, kemudian kain itu diletakkanlah di atasnya Hajar Aswad, lalu Rasulullah SAW meletakkannya, dan seluruh kaum dari perwakilan masing-masing suku mengangkat Hajar Aswad tersebut kemudian meletakkannya kembali di samping Ka'bah, dan itu merupakan jalan terbaik agar terhindar dari pertikaian, perpecahan, dan perselisihan di antara kaum. Selanjutnya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah SAW terkenal dengan orang yang sangat penyayang, baik terhadap anak-anak kecil, yaitu khususnya terhadap cucu-cucunya, Hasan, Husain, dan lain sebagainya. Begitu juga kepada keluarganya, kepada istrinya. Rasulullah SAW sangat berkasih sayang dan begitu mesra dengan istri daripada Rasulullah SAW. Begitupun dengan masyarakat sekitar. Rasulullah SAW begitu menjaga hubungan baik, dan bahkan sering Rasulullah SAW itu mendapatkan cacian makian daripada kaum kafir Quraisy, namun Rasulullah SAW tetap bersifat baik, tetap bersikap baik, tetap menjaga akhlaknya yang mulia, sehingga orang terpukau dan terperangah dengan berbagai macam akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun adalah seorang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Contohnya, Rasulullah menganjurkan kita untuk hemat dalam menggunakan air ketika berwudu, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, dan keindahan daripada lingkungan kita. Nabi Muhammad juga seorang pembawa rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa rahmah. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, mengubah wajah dunia ini menjadi rahmah, penuh dengan kedamaian, kasih sayang, toleransi, saling menghargai, karena itulah yang dicontohkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap kita harus senantiasa mencontoh daripada sifat terbaik dan akhlak yang mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak mengandung manfaat dan kita bisa meneladani serta menerapkan akhlak yang mulia sesuai yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.